kembali lagi dengan Teacher Lucy pada mata pelajaran pengelolaan bisnis retail. Topik pada hari ini adalah bisnis retail. Nah, sebelum itu Teacher mau nanya, apakah anak Teacher pernah pergi ke mall, ke supermarket atau swalayan? Kalau pernah, berarti itu merupakan contoh dari bisnis retail yang modern. Sedangkan yang untuk toko, warteg, atau toko yang kecil berarti itu bisnis retail dalam skala kecil, yang mana biasanya bisnis retail ini menjual dari kebutuhan rumah tangga, baju, pakaian, buku, baik sepatu. Dan intinya bisnis retail itu berarti dengan enceran. Nah, untuk memahami konsep bisnis retail tersebut, baik anak Teacher perhatikan video di samping mengenai sejarah munculnya bisnis retail dari tahun 1960 sampai 2020 saat ini. Selamat menyaksikan videonya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam konsep pengertian dari bisnis retail, yang mana di sini menurut pendapat beberapa ahli mulai dari David Gilbert, dari Philip Kotler yang merupakan the father of marketing, yang mana konsep bisnis retail itu berarti enceran. Enceran yang dilakukan pada saat transaksi pembelian dan penjualan, baik secara sedikit demi sedikit, satuan secara langsung maupun tidak langsung, yang mana di sini barang tersebut sampai pada konsumen akhir, namun tidak terjadinya lagi itu namanya penjualan dalam tingkat bisnis. Nah, yang ketiga kita masuk faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis retail. Itu ada 3. Yang pertama itu lokasi. Kalau lokasinya itu berarti ada beberapa item, mulai dari tempat yang strategis, dekat dari rumah, biaya akuisisinya itu. Nah, yang kedua itu berarti harga barang yang tepat, berapa harus kita jual harga barangnya. Yang ketiga itu berarti suasana toko. Berarti untuk suasana toko ada 2, yaitu interior dan eksterior. Kalau interior berarti dalam suasana toko. Untuk
eksteriornya berarti itu untuk luarnya. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat itu mengenai kelebihan dan kekurangan usaha bisnis retail. Untuk kelebihan usaha bisnis retail itu pertama itu modalnya cukup kecil, berarti tidak harus kita langsung terjun ke swalayan. Yang kedua, untungnya biasanya sangat besar. Yang ketiga itu hubungannya mendekatkan antara retail dengan. Terakhir, untuk bisnis retail ini itu mengenai kekurangannya yang mana? Yang pertama itu mengenai pengelolaan, sehingga kalau skalanya masih kecil biasanya pengelolaannya kurang efisien. Yang kedua itu administrasi, biasanya administrasi atau pembukuannya itu masih kurang diperhatikan. Yang ketiga itu mengenai promosi, sehingga kalau promosinya tidak gencar dilakukan, masyarakat sekitar tidak akan mengetahui dari bisnis retail kita tersebut. Baiklah, itulah materi dari pengelolaan bisnis retail hari ini. Akhirnya bicara akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you at the next video. Bye.